Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan semoga pandemik segera berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah. Al-Fatihah. Selesai. Anak-anak, silahkan kitabnya dibuka. Silakan dibuka halaman 7. Kita akan mempelajari hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Di sini ada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Kita baca bersama-sama. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yadlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min futuril jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi wa innal alimi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fil jawfil ma wa innal fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa rasul ilmi wa man ahadahu ahada bi khaddin wafirin. Terjemahannya coba dilihat. Dari Abu Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Ad-Dardah di Masjid Damaskus. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Ad-Dardah, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah SAW karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Ad-Dardah lalu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi, sehingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Anak-anak, menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia, lagi agung. Kemudian, menuntut ilmu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah menempuh jalan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan menuju majelis ilmu, baik di masjid maupun di sekolah dan di tempat-tempat ilmu lainnya. Kedua, menempuh sarana yang menyampaikan seseorang kepada ilmu sekalipun ia duduk di atas kursi rumahnya atau tempat kerjanya, yaitu dengan membaca buku-buku tentang ilmu syariah. Di sini Ibu Aziza tanya, kita termasuk yang mana anak-anak? Ya, silakan dilihat. Kita termasuk yang pertama. Karena apa? Kita menempuh jalan dengan berjalan kaki atau berkendara menuju majelis-majelis ilmu baik di masjid maupun di sekolah. Berarti kita termasuk apa anak-anak? Menuntut ilmu yang mulia dan agung. Kemudian juga anak-anak di sini keutamaan menuntut ilmu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu ketawaduan para malaikat terhadap para penuntut ilmu. Kenapa para malaikat? Karena malaikat di sini anak-anak diriwayatkan oleh hadis Nabi meletakkan sayap-sayap mereka, menghormati mereka terhadap siapa? Orang yang sedang menuntut ilmu. Sebagai apa? Sebagai keridhaan, bentuk keridhaan kepada seseorang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian di sini juga anak-anak dijelaskan bahwa kepahaman dalam urusan agama adalah suatu nikmat dan anugerah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang hendak menuntut
ilmu, karena kepemahaman seseorang terhadap urusan agama merupakan salah satu bukti bahwa Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Jadi meskipun pandemik, kita harus tetap belajar, karena kenapa? Kita juga harus menuntut ilmu. Untuk selanjutnya adalah mengasosiasi. Di sini coba dilihat halaman 8 anak-anak, Al-Quran Hadis kelas 12. Kita akan membaca bersama-sama di dalam hati kalian sendiri masing-masing. Di situ ada judul Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Silakan dibaca sendiri-sendiri di rumah. Kemudian setelah dibaca, digarisbawahi apa yang perlu kalian ingat-ingat dari bacaan ini. Anak-anak, bab 1 tentang Al-Quran dan Hadis, berpikir kritis dan sikap demokratis sudah kita pelajari bersama-sama. Silakan dibaca sendiri, diulang lagi. Mungkin ada kalimat atau penjelasan yang belum kalian pahami. Anak-anak, cukup sekian pertemuan kita. Mungkin ada penjelasan yang kurang jelas atau penjelasan Bu Azizah kurang luas. Bu Azizah minta maaf anak-anak. Insya Allah kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Kita akhiri anak-anak dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.